Dalam ruang Maha Kudus terdapat perkakas utama, yakni tabut kesaksian. Ini nama Ibraninya Aron Ha'edut ya, atau tabut perjanjian sama Aron Ha'brit. Itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya kitab suci bukan fiksi. Yang kedua, artinya tabernakel yang historis itu benar-benar tempat kediaman sementara Tuhan di bumi. Perhatikan, kitab Keluaran itu ternyata mencatat tabernakel dalam 3 bagian penting, yaitu rancangan pembuatannya, itu yang pertama, rancangan pembuatannya, yang kedua, pelaksanaan pengerjaannya. Jadi pelaksanaan pengerjaan tabernakel itu dan rancangannya ada di kitab Keluaran, di kitab Exodus. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendirikannya untuk yang pertama kali. Nah, jadi kitab Keluaran, kitab yang menceritakan bagaimana Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan mereka akan menjalani perjalanan yang cukup panjang di padang gurun. Itu sebelumnya Tuhan sudah memberikan sebuah gambaran rancangan pembuatan tabernakel, itu tertulis dalam pasal-pasal kitab Keluaran. Kemudian yang kedua, Tuhan juga yang telah memutuskan Musa untuk memimpin itu, kemudian menyuruh Musa memilih Besaliel dan Aholiab untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, bagaimana setelah semuanya selesai itu mulai didirikan gitu ya dalam perjalanan mereka. Oke. Nah, mari kita lihat pasal-pasal berapa saja yang membahas rancangannya, pelaksanaan pengerjaannya, dan bagaimana mendirikannya. Keluaran pasal 25 sampai dengan pasal 30 itu berisi penjelasan tentang rancangan pembuatan tabernakel dengan segala perkakas utamanya dan perkakas-perkakas tambahannya, termasuk kelengkapan untuk pelayanan para imamnya. Jadi pasal 25 sampai pasal 30 kitab Keluaran berisi tentang rancangan pembuatan tabernakel. Ingat-ingat itu ya Bapak Ibu. Nah, Musa yang di Gunung Sinai itu melihat surga dan melihat tatanan susunan apa-apa yang dia lihat di surga, yang kemudian dia harus aplikasikan di bumi ini. Apa yang dia lihat di surga itu seperti ini, saudaraku, ketika dia harus bangun di bumi, di padang gurun itu, dia berpikir tentang dia harus membangun hal yang semacam ini. Jadi ini yang bayangan yang kemudian dipersepsi oleh Musa untuk dibangun di bumi ini, di padang gurun, ya. Itu rancangan pembuatannya ada dalam pasal 25 sampai pasal 30. Dan bukan hanya bangunan secara keseluruhan, tetapi juga perkakas-perkakas yang ada di dalamnya. Yang pertama, dia juga melihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu yang ada di ruang Maha Kudus di sini nih, saudara-saudara. Ini kemah tabernakelnya, tenda tabernakelnya adanya di sini di ruang Maha Kudus. Kemudian di ruang kudus ini dia juga melihat ada mezbah dupa, ada meja roti sajian, dan ada kaki pelita emas. Itu ada di ruang kudus. Setelah keluar dari tenda kemah tabernakel, maka di depan, di halaman ini, dia dapati juga ada kolam pembasuhan dan ada mezbah kurban bakaran. Dia juga melihat dia melihat pagar pelataran, dan dia juga di depannya melihat ada pintu gerbang. Itu yang dilihat oleh Musa. Tapi juga Musa diperlihatkan kelengkapan-kelengkapan imam, antara lain baju imam. Nah, dalam baju imam ini, Bapak Ibu, kita melihat Musa ternyata melihat bahwa imam itu pakai serban putih ya. Dan serban putih ini, linen ini bersamaan warna dan bahannya dengan baju panjangnya. Baju panjangnya itu dari linen, ya. Baju panjangnya itu dari linen. Ya. Kelihatan tangan, kelihatan di bawah ini baju panjangnya di bagian dalam. Jadi ini serbannya, pada serban ini ada patam, ada lempengan emas ya, yang bertuliskan Kados le Yahweh.
kudus bagi Yahweh. Nah, kemudian Musa juga melihat bahwa ada efod. Efod adalah baju yang agak pendek yang dipakai. Ini semacam apa itu, jaket ya, semacam jaket begitu ya, efod. Dan pada efod itu ada tutup dada, ya, ada tutup dadanya, ada ikat pinggangnya, dan di bahu baju efod ini ada 2 buah batu oniks, ya, 2 buah batu oniks, yang satu bertatahkan 6 suku Israel dan 6 nama suku Israel, dan yang sebelah kiri juga 6 nama suku Israel. Lalu ada tutup dada. Tutup dada ini sebuah lempengan, bukan maksudnya berisi ya, ini sebuah kain semacam tenunan yang sangat tebal gitu ya. Itu berisi 12 batu permata, diikatkan di sana 12 batu permata, nama-nama suku Israel. Tentu nanti akan ada makna-maknanya kenapa di sini ada 6 suku Israel, 6 nama suku Israel di 2 buah batu onyx ini. Mengapa juga di sini ada? Itu nanti kita akan tahu makna-maknanya ya. Kemudian ada juga jubahnya. Jadi selain semacam apa tuh, jaket, apa namanya ya kalau orang yang pakai jaket dalam gitu, lupa saya ya. Nah, itu selain baju efod, ada juga jubahnya. Jadi jubah yang warna biru ini warna nila atau biru ini ya, ini jubahnya itu ternyata punya tambahan di bawahnya, yaitu giring-giring emas dan buah-buah delima. Giring-giringnya itu dari logam emas, tapi buah delima ini dari semacam simpul-simpul dari benang-benang itu ya. Nah, ini bentuknya seperti buah delima begitu. Nah, semuanya ini ada maknanya, Ibu Bapak dan Saudara. Itu yang dilihat oleh Musa gambarannya. Lalu Keluaran pasal 25 sampai pasal 39 itu menceritakan pelaksanaan pengerjaan tabernakel. Bagaimana mulai dilaksanakannya? Tentunya orang Israel harus lebih dulu memberikan persembahan, dan persembahan dari emas, dari kain-kain, benang-benang, kayu-kayu, semuanya dikumpulkan oleh Musa. Lalu Musa menyuruh Besaliel dan Aholiab, yang Besaliel lagi urapi Tuhan, tentu Aholiab juga ya, untuk mengerjakan bagian-bagian yang sangat-sangat berseni itu. Mereka ini seniman yang diurapi Tuhan untuk membuat hal-hal ini ya, baik pekerjaan kayu-kayu, pekerjaan emas pelapis, pekerjaan tenunan, semuanya itu dikerjakan dalam urapan Tuhan. Dan ketika semua ini bisa diselesaikan, maka Keluaran pasal 40 itu berisi peraturan-peraturan bagaimana mendirikan tabernakel untuk yang pertama kalinya. Jadi Musa ya menyuruh apa-apa yang sudah selesai itu, seperti tabut perjanjian itu ditaruhnya di bagian yang paling dalam dari kemah tabernakel ini. Di bagian paling dalam, yaitu bagian yang disebut ruangan Maha Kudus. Di depan ruangan Maha Kudus berbatasan dengan ruangan kudus ini ada tabir. Di depan tabir itu diletakkannya mezbah dupa, dan juga diletakkan meja roti sajian, juga kaki pelita emas. Lalu ada pintu kemah di depannya lagi. Dan setelah pintu kemah selesai, maka Musa menyusun di bagian depannya itu, setelah pintu kemah selesai, Musa juga memasang papan-papan untuk memperkokoh kemah atau tenda tabernakel ini ya. Kemudian dipasangnya juga tudung-tudungnya ya, tudung-tudungnya, dan setelah itu dibuat pagar halaman, ya, dan ada kolam pembasuhan ditaruh di sana, mezbah korban bakaran pun ditaruh di sana, lalu dibuatnya pintu gerbang gitu ya. Nah, akhirnya seperti inilah jadinya. Ini didirikan pertama kali oleh Musa ya.
Jadi itu ada di Keluaran pasal 40. Ingat sekali lagi, ada 3 hal penting yang diungkapkan dalam kitab Keluaran tentang tabernakel. Yang pertama adalah rancangan pembuatannya, yang kedua pelaksanaan pengerjaannya, dan yang ketiga bagaimana mendirikannya untuk pertama kali. Baik, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sekarang kita lihat caption berikutnya. Tabernakel di antara umat Israel di padang gurun. Bagaimana komposisi perkemahan umat Tuhan, perjalanan umat Tuhan, yang di tengah-tengahnya ada tabernakel. Jadi dalam perjalanan, Ibu Bapak dan Saudara, tabernakel yang knockdown, Ibu Bapak mungkin tahu ya, knockdown maksudnya itu gampang dipreteli gitu ya, gampang dipasang kembali. Kalau kita beli lemari di mana gitu ya, susah dibawa masuk ke rumah, pintu kita mungkin agak kecil, tapi karena kita belinya knockdown, itu begitu udah sampai di dalam baru dipasang lagi gitu. Nah itu berarti knockdown ya. Tabernakel yang knockdown itu diangkut oleh suku Lewi. Jadi Tuhan mengkhususkan suku Lewi, yaitu kaum Gerson, kaum Kehat, dan kaum Merari. Ini anak-anak dari suku Lewi, ya, keturunan mereka, keturunan Gerson, keturunan Kehat, dan keturunan Merari, yang harus mengangkat tabernakel. Tidak boleh yang lain, harus dari orang-orang Lewi. Lalu formasi barisannya seperti apa? Diawali dengan tiang awan, kemudian diikuti oleh suku Yehuda, suku Isakhar, dan suku Sebulon. Lalu mulailah diikuti oleh kaum Gerson dan Merari. Ya, mereka membawa peralatan-peralatan tabernakel seperti tudung-tudung, papan-papan. Kemudian diikuti oleh suku Ruben, Simeon, dan Gad. Baru kemudian suku Lewi lagi, yaitu kaum Kehat, yang membawa peralatan-peralatan di ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Selanjutnya diikuti oleh suku Efraim, Manase, Benyamin, dan Asher, dan Naftali. Jadi kira-kira seperti ini. Dimulai dengan tiang awan, lalu diikuti oleh suku Yehuda, suku Isakhar, suku Sebulon. Baru kemudian suku Lewi yang diwakili oleh kaum Gerson dan Merari. Ya, ini yang mengangkat peralatan-peralatan tabernakel yang sifatnya tidak seperti yang ini. Ini lebih yang ada di ruang kudus dan maha kudus, suku Kehat. Tapi setelah ini diikuti oleh suku Ruben, suku Simeon, dan suku Gad. Kemudian suku Lewi lagi, yaitu kaum Kehat, baru diikuti oleh Efraim, Manase, Benyamin, dan Asher, dan Naftali. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita lihat susunan semacam ini dalam formasi barisan, kita bisa mengerti mengapa Tuhan menyuruh Musa melakukan ini, saudara-saudaraku. Itu artinya bahwa Tuhan menghargai setiap suku ini untuk turut bertanggung jawab pada apa yang Tuhan anggap sebagai rumahnya di bumi ini. Ini luar biasa, saudaraku. Sebetulnya ini adalah karya Tuhan. Tuhan bisa saja menjaga dirinya, tapi dia ingin mengajak serta umatnya untuk turut menjaga. Apabila datang serbuan musuh, maka ada orang-orang yang harus turut bertanggung jawab untuk menjaga hal-hal yang kudus ini, saudara-saudara. Itulah keajaibannya Tuhan kita, kasih karunia yang besar, yang walaupun sebetulnya orang-orang Israel itu penuh dengan permasalahan, penuh dengan dosa, tapi masih diajak serta untuk mengawal hal-hal yang kudus, tempat kediaman Tuhan ini. Ya, saudara-saudara. Kemudian ini contohnya ini ya, contohnya ketika orang Israel sudah berjalan, suku Yehuda, suku dan seterusnya, baru diikuti oleh orang-orang Lewi yang mengangkat peralatan tabernakel, diikuti oleh suku-suku lainnya gitu ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, lalu ketika berkemah, bagaimana komposisinya? Tabernakel didirikan menghadap ke timur. Ingat, tabernakel menghadap ke timur ya, dan berada di tengah-tengah atau dikelilingi oleh perkemahan umat Israel dengan formasi sebagai berikut. Pada ring pertama di sebelah timur, itu perkemahan Musa dan para imam. Para imam itu adalah keluarga Harun dan anak-anaknya. Ya, coba kita lihat gambarnya dulu. Di sebelah timur ini kan tabernakel menghadap ke timur, ini pintu gerbangnya, menghadap ke east ini ya. Lalu ada perkemahan Musa dan Harun serta anak-anaknya. Baru di sebelah north, sebelah utara, itu perkemahan suku Lewi juga, Merari. Jadi ini ring pertama, ring satu adalah orang-orang Lewi.
saudara-saudara, Merari. Di sini ada kaum Gerson, ya, suku Lewi kaum Gerson. Dan di sini adalah suku Lewi kaum Kehat, ya, di sebelah selatan. Jadi di sebelah barat kaum Gerson, di sebelah utara kaum Merari, di sebelah timur adalah keluarga Musa dan keluarga Harun dan anak-anaknya. Oke, di sebelah south, ya, selatan, itu adalah kaum Kehat. Nah, ini ring pertama, lalu ring kedua, saudara-saudara, ya. Oke, mari kita lihat di sebelah utara perkemahan kaum Merari, ya. Oke, dan ring kedua ini dia. Lalu pada ring kedua di sebelah timur ada perkemahan suku Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Di sebelah utara ada perkemahan suku Dan, Asyar, dan Naftali. Coba kita lihat dulu timur dan utara, ya. Di timur itu ada Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Lalu di sebelah utara, north, ada Dan, Asyar, dan Naftali. Di sebelah barat ada Manasye, Efraim, dan Benyamin. Dan di sebelah selatan ada suku Ruben, Gad, dan Simeon, ya. Jadi ini ring yang keduanya, gitu. Saudara, ring pertama adalah suku Lewi, ring kedua adalah masing-masing suku dari 12 suku Israel itu. Oke. Nah, Ibu Bapak, jadi kita melihat bahwa inilah gambaran perkemahan dari suku-suku Israel tersebut, ya. Nah, seperti ini kalau mau digambarkan lebih jelasnya. Jadi di sebelah selatan ada Bani Kehat dan suku Ruben, Simeon, Gad. Di sebelah timur ada kaum Harun, imam-imam, dan Musa, suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Sebulon. Di sebelah utara suku Dan, Asyar, dan Naftali dengan Bani Merari, ya, atau kaum Merari. Lalu kaum Gerson itu di sebelah barat bersama dengan suku Efraim, Manasye, dan Benyamin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, jadi sekarang kita melihat berikutnya. Caption berikutnya kita bicara soal skema tabernakel. Apa itu skema tabernakel? Ini penting, Bapak Ibu. Skema tabernakel adalah gambaran ringkas mengenai bagian-bagian penting yang ada dalam tabernakel. Skema inilah yang dijadikan dasar sistematika pelajaran tabernakel. Jadi skema itu seperti ini, saudara-saudaraku, ya. Ini adalah skema tabernakel. Lalu skema utama tabernakel terdiri dari, ini harus kita ingat, 3 bagian penting, yaitu ruang Maha Kudus, katakan ruang Maha Kudus. Yang kedua, ruang kudus, oke, ruang kudus. Yang ketiga, pelataran, oke. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Jadi ini ruang Maha Kudus, ini ruangan kudus, dan ini pelataran yang sangat luas, ini pelataran, oke. Nah, lalu kita lihat apa? Dalam ruang Maha Kudus terdapat perkakas utama, yakni tabut kesaksian. Ini nama Ibraninya Aron Ha-edut, ya, atau tabut perjanjian, sama Aron Ha-brit. Tapi nanti nama-nama Ibrani kita lewati dulu karena waktunya cepat sekali berlalu, ya. Nanti itu jangan sampai mengganggu kita, ya. Kita ingat nama-nama dalam bahasa Indonesia aja dulu deh, ya. Oke. Jadi dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian atau tabut kesaksian. Di ruangan kudus ada 3 alat, 3 perkakas, yaitu apa? Mezbah dupa dan meja roti sajian serta kaki pelita, betul nggak? Nah, coba kita lihat di ruang Maha Kudus. Nah, ini tabut perjanjian di ruang kudus, ya. Yang berikutnya. Sorry, sebelum ke ruang kudus. Antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ada apa? Ada tabir, ya. Ada roket. Roket. Ini tabir. Tabir itu adanya di sini. Tebal sekali, ya. Oke, itu antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ada tabir. Oke. Nah, kemudian, ini tabir di bait suci, tapi untuk gambaran betapa tebalnya tabir itu, ya. Karena di bait suci pun ada mezbah dupa, dan di dalamnya tentu ada peti perjanjian atau tabut perjanjian, ya. Nah, tebal sekali tabir itu. Oke. Nah, berikutnya, dalam ruangan kudus terdapat 3 perkakas tadi saya sudah sebutkan, yaitu mezbah dupa, meja roti sajian, dan kaki pelita emas, menorah. Oke. Jadi
Di dalam ruangan kudus ada mezbah dupa, meja roti sajian, dan ada kaki pelita emas. Kemudian selanjutnya, ini mezbah dupa, gambarannya satu-satu ya, supaya saudara-saudara jelas. Ini meja roti sajian, ada 6 tumpukan roti di kiri kanan, ya. Kemudian ada kaki pelita emas, ya, kaki pelita emas. Nah, itu ada di dalam ruangan kudus. Ingat-ingatnya saudara. Kemudian antara ruangan kudus dengan pelataran itu dibatasi dengan pintu kemah, ya, petah haohel, pintu kemah aja lah. Berupa apa? Berupa tirai. Kalau tirai itu lebih tipis daripada tabir, ya. Berupa tirai dari kain linen yang dipintal benang, nila, ungu, dan merah, ya. Jadi antara ruangan kudus dengan pelataran itu ada pintu kemah, ya, terbuat dari tirai, oke? Dari kain lenan dipintal dengan benang biru atau nila, kemudian ungu dan merah kirmisi. Nah, seperti ini pintu kemah itu ya. Oke, gambaran yang mungkin lebih jelasnya seperti ini. Tapi setiap gambar punya penafsiran sendiri-sendiri dari sang penggambar. Mungkin dia pintalannya semacam ini, kalau yang tadi beda ya. Oke. Nah, saudara, jadi gambar itu punya kelebihan dan kekurangan tentunya, karena masing-masing tergantung dari penafsiran. Di pelataran sekarang, terdapat 2 perkakas utama. Jadi ini skema tabernakel, saudara harus lihat di pelataran ada 2 perkakas utama, yakni bejana tembaga atau bejana pembasuhan, dan mezbah tembaga atau mezbah kurban bakaran. Ya, jadi di pelataran yang luas ini ada 2 alat penting, 2 perkakas penting, yaitu bejana pembasuhan dan mezbah korban bakaran. Ini dua-duanya terbuat dari tembaga. Ini kayu tapi dilapis tembaga, dan ini tembaga murni, ya. Nah, itu sebabnya disebut bejana tembaga, yang ini, atau kolam tembaga, yang ini mezbah tembaga, sering disebut begitu. Tapi sebutan yang lebih dikenal adalah mezbah kurban bakaran. Yang ini bejana pembasuhan. Selanjutnya masih, ya ini dia bejana tembaga, lalu ini adalah mezbah kurban bakaran, gambarnya supaya saudara lebih jelas lagi. Antara pelataran dengan bagian luar tabernakel itu dibatasi dengan pagar pelataran yang terbuat dari layar-layar pelataran yang digantung pada tiang-tiang pagar pelataran yang dipatok ke dalam tanah. Jadi di sini antara pelataran dengan di luar tabernakel, ini di luar tabernakel, itu ada pintu gerbang, ya, ada pintu gerbang, ya, pintu gerbang pelataran. Jadi dibatasi dengan pagar pelataran dulu, pagar pelataran yang terbuat dari layar-layar pelataran yang digantung. Jadi ini dia pagar pelatarannya, ya, pagar pelatarannya. Sorry, tadi ini, maaf, ada yang, nah, Bapak Ibu, yang sedang dibahas adalah ini, yang garis hitam ini, ya, yang menutupi pelataran seluruh tabernakel, oke? Jadi ini adalah pagar pelataran, ini pagar pelataran, di belakang ada pagar pelataran, demikian pun dengan di depan ada pagar pelataran. Nah, gambarnya semacam ini, pagar pelataran, ya, ada tiang-tiang yang dibuat dari kayu akasia dengan kepala tiang dan alas tumpuannya. Oke. Di bagian depan, bagian timur pelataran baru ada pada layar-layar pelataran itu dibuat pintu gerbang pelataran. Ini baru pintu gerbangnya, ya. Di sebelah timur ada pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbangnya semacam ini. Ini pagar pelatarannya, terus ke belakang, tapi di bagian depannya ada pintu gerbang. Nah, itulah skema tabernakel. Ini pintu gerbangnya, ya. Oke, ini pagar pelataran, itu pintu gerbangnya. Inilah skema tabernakel. Mengapa kita perlu skema tabernakel? Karena nanti sistematika pelajaran kita itu tergantung pada skema tabernakel, ya. Tapi kita masih di pembukaan. Ada hal yang sangat penting, saudaraku, yaitu soal periode tabernakel. Apa maksudnya? Nanti kita akan tahu, ya. Dalam 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama,
itu disebutkan tentang rentang waktu mulai sejak orang Israel keluar dari Mesir, Exodus itu, sampai dengan tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo, yaitu 480 tahun. Hal ini dapat menjadi petunjuk bagi periode keberadaan tabernakel hingga dibangunnya bait suci Salomo. Ya, ayatnya bunyi begini, pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tahun keempat masa pemerintahan Salomo atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan kedua, Salomo mulai membangun bait Yahweh. Jadi kalau bait Yahweh jadi, maka tabut perjanjian itu akan ditaruh di bait Yahweh. Selesailah masa tabernakel gitu, Bapak Ibu dan saudara. Coba kita lihat rinciannya ya. Mulai didirikan sampai orang Israel menyeberangi sungai Yordan, jadi mulai Musa mendirikan pertama kali sampai orang Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, itu kira-kira 40 tahun, saudaraku. Kemudian masa kepemimpinan Yosua itu dari usianya 85 tahun sampai 110 tahun, kira-kira 25 tahun. Lalu zaman hakim-hakim hingga zaman Samuel, ya, itu kira-kira dalam urutan sejarah itu 1425 sebelum Masehi sampai 1140 sebelum Masehi, itu 285 tahun. Dan masa kepemimpinan Samuel itu lebih kurang 40 tahun, masa kepemimpinan Saul lebih kurang 40 tahun, masa kepemimpinan Daud lebih kurang 40 tahun, dan Salomo mulai memerintah sampai dengan penempatan tabut di bait suci itu kira-kira 10 tahun. Ini total 480 tahun. Saudara-saudaraku, ini apa artinya? Periode keberadaan tabernakel itu memberi makna apa? Apa makna dari periode keberadaan tabernakel dalam caption ini, saudara-saudara? Ini sedang membuktikan kepada kita bahwa tabernakel itu menyejarah, katakan, menyejarah. Orang skeptis akan selalu mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Tapi arkeologi telah membuktikan kebenaran kitab suci. Karena apa? Dari bekas-bekas peninggalan arkeologis ditemukan berbagai bekas-bekas kerajaan kuno seperti Mesir, Asyur, Babel, dan juga kerajaan Israel yang merujuk pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya kitab suci bukan fiksi. Yang kedua, artinya tabernakel yang historis itu benar-benar tempat kediaman sementara Tuhan di bumi. Dan ini adalah realita yang nggak bisa disangkal. Tuhan yang Maha Besar itu rela berdiam dengan manusia yang penuh dosa. Oke, bagian caption berikutnya. Antara firman dan roh kudus, antara firman, roh kudus, dan tabernakel. Ini caption penting, saudaraku, sebelum saya akhiri. Coba ya, kitab suci mencatat tabernakel lebih dari 50 pasal. Rinciannya adalah kitab Keluaran kira-kira 13 pasal, kitab Imamat 18 pasal, kitab Bilangan 13 pasal, kitab Ulangan 2 pasal, kitab Ibrani 4 pasal, total 50 pasal. Tapi selain itu, dalam KS Bill, bahasa Indonesia Lugas, ini masih kira-kira ada 40 ayat yang memuat kata tabernakel di setiap kitab PL maupun PB lainnya selain yang ada di sini. Saudara, kalau lebih dari 50 pasal menyebut sebuah topik, ini berarti melebihi topik apapun yang ada dalam kitab suci. Saudara mau bilang itu topik kebun anggurnya Tuhan, saudara mau bilang itu topik kebangkitan Israel, masih kalah dengan topik tabernakel, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi untuk membuat tabernakel, Tuhan juga harus mengurapi Besaliel dengan rohnya sendiri. Ini artinya apa, saudaraku? Ya, dalam Keluaran 31 ayat 1 dan 3 dikatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihatlah, aku telah memanggil Besaliel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda, aku telah memenuhi dia dengan roh Tuhan, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Jadi Tuhan mengurapi Besaliel dan Aholiab dengan rohnya sendiri. Artinya apa, saudaraku? Artinya tabernakel bukan semata-mata buatan manusia. Seperti apa yang dikatakan oleh Stefanus dalam Kisah 7 ayat 48 dan 50 dikatakan, tetapi yang maha tinggi tidaklah berdiam dalam tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagaimana Nabi mengatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bait apakah yang akan kamu bangun bagiku? Yahweh berfirman. Atau apakah tempat peristirahatanku itu? Bukankah tanganku yang telah membuat semuanya? Saudara-saudara, jadi tabernakel itu ternyata bukan semata-mata bikinan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri yang lebih berperan, ya. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, ini untuk tabernakel rohani, yaitu tubuh kita.
Ini adalah karya Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ini karya Roh Kudus ya. Oke.